Halo semua, perkenalkan nama saya Juliana Priyanti Manake. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Baik, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari dua materi yang akan saya bawakan, dan judul pertama yaitu tentang simple present tense dan past tense, dan materi yang kedua yaitu modals. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu apa itu simple present tense. Nah, simple present tense merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, fakta umum, atau kebenaran yang selalu berlaku. Nah, pada kalimat simple present tense ada rumus yang sering digunakan. Yang pertama, untuk kalimat positif yaitu subject plus verb 1 dengan akhirat s atau es untuk subject he, she, dan it. Contohnya, she drinks milk every morning. Nah, di sini kenapa kata kerja drink ditambahkan oleh huruf s? Karena subjek yang kita gunakan di sini adalah she. Seperti rumus yang telah dijelaskan bahwa subjek he, she, it, kata kerjanya harus ditambahkan huruf s. Yang kedua ada kalimat negatif. Nah, di sini rumusnya subjek plus do atau does plus not plus verb 1. Contoh, they do not like coffee atau don't like coffee. Kenapa di sini menggunakan do? Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, yang berikut ada kalimat interrogatif, yang itu do atau does-nya dikedepankan, kemudian ditambah subjek, ditambah dengan verb 1. Nah, di sini contohnya, do you play football? Si do yang tadi kita gunakan ini dia ke depan, subjeknya kemudian, lalu verb 1-nya juga kemudian. Oke, baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan penambahan atau tambahan huruf s pada verb. Nah, penambahan huruf s pada verb biasa digunakan jika subjeknya itu adalah he, she, dan it. Contohnya, kata kerja work menjadi works karena kalimat dengan subjeknya she. Seperti contoh, she works in an office. Yang kedua, read menjadi reads karena kata kerja yang digunakan adalah he. Nah, he reads a book every day. Nah, contoh lainnya juga ada cook. Cook menjadi cooks karena subjek yang digunakan pada kalimat ini adalah she. Jadi bunyinya she cooks dinner for her family. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Penggunaan huruf s hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. Nah, sesuai yang telah saya katakan tadi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan do dan does. Nah, do dan does sendiri merupakan auxiliary verb atau kata kerja bantu yang dipakai dalam simple present tense. Nah, fungsinya yang pertama membentuk kalimat negatif, yang kedua membentuk kalimat tanya atau interrogatif, dan yang ketiga menekankan kata kerja utama. Nah, do dipakai untuk subjek I, you, we, dan they. Nah, teman-teman bisa melihat contoh yang telah saya berikan ini, dimana ini kata negatifnya, kita mencoba dengan kata negatif dulu ya, yang seperti saya berikan, I do not atau disingkat menjadi don't like spicy food. Dan ketika menjadi kalimat tanya ada contoh lain seperti do you play football atau I do like English. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penggunaan dari kata do itu hanya untuk subjek I, you, they, dan we. Sedangkan
Untuk does dipakai untuk subjek he, she, dan it atau singular noun. Nah, di sini contoh katanya seperti she does not atau does it meet. Tanyanya menjadi does he go to school every day atau menjadi he does want to join us. Seperti itu ya, karena kata ini does itu digunakan untuk subjek he, she, dan it. Nah, pada materi yang berikut ada yang namanya simple past tense. Nah, kita juga harus mengetahui apa sih simple past tense itu. Jadi, simple past tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, setelah kita melihat pengertian daripada simple past tense, kita masuk ke rumusnya ya teman-teman. Di sini kalimat positifnya ada subject plus verb to. Kenapa di sini menggunakan verb to? Karena si simple past tense ini berbeda sama simple present tense. Itu terletak yang pertama tuh pada kata kerja yang digunakan juga teman-teman. Simple past tense ini cenderung menggunakan kata kerja bentuk kedua. Di sini juga pada kalimat negatif dan interrogatifnya, kata kerja bentuk kedua ini menjadi kembali ke bentuk semula atau bentuk pertamanya verb one. Ayo saya berikan contohnya, teman-teman boleh menyimak ya. Nah, contoh kalimatnya ini seperti kata kerja verbnya itu visit menjadi visited, yaitu ketika di kalimat positif. Nah, jadinya she visited her grandmother yesterday. Dia mengunjungi neneknya kemarin. Nah, ketika pada kalimat negatif, she did not visit her grandmother yesterday. Kata kerja visited itu kembali menjadi bentuk pertama sesuai rumus yang telah saya jelaskan tadi. Dan ketiga, did she visit her grandmother yesterday? Dengan catatan, kalimat positif itu menggunakan verb to. Nah, ketika pindah ke kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya, kata kerja verb to-nya berubah ke bentuk pertama, yaitu verb one. Seperti contoh yang telah saya berikan tadi, dengan keterangan waktunya seperti yang sudah saya sebutkan, yesterday, last week, ago, last night, dan lain-lain yang menunjukkan kata bentuk lampau atau bentuk kata lampau. Nah, pada materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modal verbs. Namun sebelum kita maju ke materinya dan contohnya, saya juga akan memberitahukan ke teman-teman semua bahwa apa yang dimaksud dengan modal verbs. Nah, modal verbs ini merupakan kata kerja bantu yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan, izin, kemungkinan, keharusan, maupun saran. Nah, pada ini materi modal verbs ada beberapa jenis dan fungsi daripada modal verbs. Modal verbs fungsi utama contoh kalimat seperti arti dan makna. Nah, yang pertama ada can. Nah, can ini menyatakan kemampuan atau izin. Contohnya, I can play the guitar. Saya bisa bermain gitar. Yang kedua ada could, menyatakan kemampuan di masa lalu atau permintaan dengan sopan seperti could you open the window please? Bisakah kamu membuka jendela? Tolong. Yang ketiga ada may. May menyatakan izin atau kemungkinan dengan seperti ini, you may leave now. Kamu boleh pergi sekarang. Atau might menyatakan kemungkinan. Might ini lebih lemah dari may, seperti she might visit us tomorrow. Dia mungkin akan mengunjungi kita besok. Nah, pada modal verb yang berikutnya ada must. Must menyatakan kewajiban atau keharusan. Contohnya, students must arrive on time atau siswa harus datang tepat waktu. Yang kedua,
should yang menyatakan saran atau nasihat. You should drink more water. Kamu sebaiknya minum lebih banyak air. Yang ketiga, yang berikutnya, will. Nah, will ini menyatakan niat atau rencana yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Seperti I will study after dinner. Saya akan belajar setelah makan malam. Dan yang berikutnya ada would. Would sendiri merupakan permintaan yang sopan atau kebiasaan di masa lalu. Nah, contohnya, would you like some tea? Apakah kamu mau sedikit teh? Baik, teman-teman bisa melihat pada modal yang berikut, yaitu shall, janji atau tawaran. Shall ini bersifat lebih formal, seperti shall I open the window? Haruskah aku membuka jendela? Dan yang kedua itu ada should. Should itu saran atau kewajiban ringan. Contohnya, you should drink more water. Kamu sebaiknya minum lebih banyak air. Yang ketiga, will needs atau keputusan masa depan, seperti I will visit my grandparents tomorrow. Aku akan mengunjungi kakek nenekku besok. Dan yang berikut ada would, permintaan sopan atau kebiasaan pada masa lalu. Nah, contohnya, would you help me with this task? Maukah kamu membantu saya dengan tugas ini? Nah, pada modal verb yang berikutnya ada must atau larangan keras, di mana contohnya you must touch that wire atau tidak boleh menyentuh kabel itu. Yang berikutnya ada have to atau kewajiban umum. Di sini bukan opini pribadi ya, seperti contohnya I have to finish my homework tonight. Aku harus mengerjakan PR malam ini. Yang berikut ada ought to atau kewajiban moral atau saran kuat, seperti you ought to respect your teachers. Yang dijelaskan, kamu seharusnya menghormati gurumu. Yang berikut ada need to atau kebutuhan. You need to bring your ID card. Kamu perlu membawa kartu identitasmu. Yang terakhir ada used to atau kebiasaan di masa lalu, seperti contohnya I used to live in Jakarta. Artinya dulu aku tinggal di Jakarta. Nah, ada juga aturan umum penggunaan modal verbs di mana tidak boleh ditambahkan akhiran s atau ed pada modal yang ada. Seperti he can swim. Ini adalah bentuk yang salah ya teman-teman, karena sudah dijelaskan bahwa can itu tidak berubah. Semua modal itu tidak berubah, tidak boleh ditambahkan akhiran s atau ed. Nah, terus yang berikut diikuti oleh verb one tanpa to, seperti she can dance well, bukan she can to dance well. Nah, bentuk kalimat negatif pada modal verbs yaitu rumusnya modal plus not plus verb one. Teman-teman bisa melihat seperti contoh yang telah saya berikan, yaitu can menjadi cannot karena ditambah not pada bagian keduanya menjadi cannot. Terus should itu menjadi should not atau biasa disingkat sebagai shouldn't. Terus yang berikut ada bentuk tanya. Nah, bentuk tanya ini rumusnya modal plus subject plus verb one, di mana modalsnya ini ke depan menjadi can you help me, atau contoh berikut sebagai should I go now,